الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد Alhamdulillah masih di bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Haram termasuk bulan yang dimuliakan dan setelah Dzulhijjah insyaallah masuk bulan Muharram juga masih Ashhurul Haram dan ini akhir tahun Allah Ta'ala membuat awal tahun itu dengan bulan Muharram itu dijadikan termasuk Ashhurul Haram, bulan mulia. Amal soleh kok tepat di Ashhurul Haram, pahalanya dilipat gandakan. Juga ketika tengah-tengahnya tahun, itu dikasih juga Ashhurul Haram, yaitu setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, bulan ke-7, tengah-tengahnya itu dikasih Ashhurul Haram, biar tengah-tengahnya itu juga ada fadilahnya, barokahnya. Nah, kemudian ketika akhir tahun itu ditutup dengan juga Ashhurul Haram malah paling banyak yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu sunnatullah itu. Ketika mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik, dikasih tengah-tengah juga baik, tapi akhir paling baik. Nabi-nabi juga gitu. Awalnya Nabi Adam alaihi salam khalifatullahi fil ard. Nabi semuanya ya baik semua, tapi tengah-tengah dikasih Nabi Ibrahim alaihi salam wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah. Kemudian mengakhiri para nabi itu juga paling baiknya nabi yaitu Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya baik, tengah-tengahnya baik, akhirnya paling baik. Mudah-mudahan umur kita ya gitu. Awal kita itu dikasih kebaikan, tengah-tengahnya kebaikan, akhir umur insya Allah husnul khatimah paling baik. Lanjutkan taklim Simtut Turar, kitab Simtut Turar fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaqin wa awsafin wa siyar yang disusun al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit tharain amin. Qala rahimahullah wa kullu dabbatin liquraishin nataqat bifasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Wa kullu dabbatin li Quraisyin, ini masih menerangkan ketika malam-malam atau waktu-waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung ibunya, belum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di malam pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung ibunya, Allah Ta'ala perlihatkan tanda-tanda itu. Sampai semua makhluk ini mengikuti. Sampai mana itu nur sekarang. Mulai sejak zaman Nabi-Nabi dulu, nur itu berjalan sudah. Mulai zaman Nabi Adam alaihi salam. Awalnya nur itu ada di dahinya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pindah ke
pindah ke jempolnya Nabi Adam, akhirnya bisa memandang. Oh ini nur itu, bagus ya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pindah di tulang sulbinya Nabi Adam. Perjalanannya akhirnya pindah ke Ibu Hawa ketika mengandung Nabi Syith alaihi salam, akhirnya pindah ke Nabi Syith alaihi salam, hanya pindah ke anaknya sampai ke Nabi Ibrahim ila min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai berjalan itu nur. Sampai akhirnya ke Sayyid Abdullah ketika menikah sama Sayyidah Aminah alaihi wassalam, akhirnya nur itu pindah ke perut Sayyidah Aminah alaihi wassalam. Itu perjalanan mulai pindah dari tulang sulbinya Sayyid Abdullah ke perutnya Sayyidah, ke kandungannya Sayyidah Aminah alaihi wassalam, itu Allah Ta'ala kasih tanda lagi. Itu nur sekarang sudah mau detik-detik tampil ke dunia. Tandanya wa kullu tabatin li Quraisyin, dan semua binatang melata yang dipunyai suku Quraisy, suku yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan. Makanya suku Quraisy termasuk paling afdolnya semua suku-suku dunia. Jenengan punya suku mboten? Suku, wah kita ndak ono suku-sukunan, ono mesti Jawa itu suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Aku ndak ono sukune. Lah terus gak menuso berarti. Ndak menuso nek gak ono sukune. Tapi saya tidak suka gitu-gitu. Ya terserah masalah suka tidak suka. Masalah Allah Ta'ala ini menjadikan kita dari bangsa yang berbeda-beda, kabilah yang berbeda-beda. Itu kita harus mengakui itu. Allah yang menjadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah terus kalau sudah ngerti, bangga-banggaan gitu? Anda bukan bangga-bangga. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Oh sama ini itu masih ada hubungan kekerabatan. Yaitu sampai hidatuk yang sekian. Itu masih ada hubungan kekerabatan. Atau sama-sama dari satu tempat yang sama. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, ya. Suku Batak, macam-macam. Itu bukan buat bangga-banggaan, buat kenalan, buat saling mengikat silaturahim lita'arofu. Nah, kalau kepingin bangga-banggaan jangan pakai suku, tapi pakai taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi Allah Ta'ala ini mengafdalkan, mentafdil, mengutamakan. Terserah Allah yang menciptakan Allah. Allah ini memberi keutamaan kepada semua suku yang ada di dunia. Ini yang dipilih sama Allah paling afdal suku adalah Quraisy. Itu Allah yang milih. Dalam riwayat Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk membolak-balik bumi bagian timur sampai barat. Dibolak-balik bumi suku-sukunya yakni. Akhirnya Jibril alaihi salam disuruh milih di timur dan barat bumi semua suku, semua lihat, semua balik, bolak-balik semuanya, dilihat semuanya. Mana yang paling afdal ya Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya menemukan yang paling afdal adalah Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istafa Kinanah min Ismail, min Bani Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar." Sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Ismail Kinanah, memilih dari Bani Kinanah Quraisy, memilih dari semua orang Quraisy Bani Hashim, memilih dari semua Bani Hashim, memilih saya. Maka sayalah yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih.
Makanya semua datuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mukmin muslim tauhid. Itu termasuk fadilah yang Allah berikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah anugerah Allah. Allah kasih ke siapa yang Allah kehendaki. Aku ya pengen ya Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah sama Allah anugerahnya pasti dikasih. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innaha biyadik la yamlikuha illa anta. Terus Allah Ta'ala kasih digelar kemuliaan. Allah Ta'ala menggelar fadilah. Yang kepingin ambil dah, ini tak hidangke semua fadilah. Yang kepingin dapat tinggal ngambil. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu takwa Allah. Siapa yang kepingin dapat fadilah, yaitu takwa. Akhirnya semua binatang melata yang dipunyai suku Quraisy, nataqat bi fasihil ibarah, bisa bicara dengan bahasa yang fasih. Ini sudah. Sampun ya. Sampai mana? Wa ma min hamilin. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Semua binatang Quraisy bisa bicara dengan fasih, dengan ibarah yang fasih, mu'linatan bi kamalil bisyarah. Makanya binatang aja pernah bisa fasih, kok kita kalah. Kita juga harus belajar fasih, harus ngaji tajuk. Pakai siwak, penting biar fasih. So kalah sama dabah Quraisy. Lebih yang dibicarakan dabah Quraisy ketika malam itu bicara humila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Telah dikandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Tuhannya Ka'bah. Itu ngomong kayak gitu, dan itu ngomong bahasa Arab kayak gitu. Kambing, onta, kuda, semua dabah yang dipunyai suku Quraisy bisa ngomong itu malam. Humila bi Rasulillahi wa rabbil Ka'bah. Yang satu nyaut, humila bi Rasulillahi wa rabbil Ka'bah. Yang sana nyaut, humila bi Rasulillahi wa rabbil Ka'bah. Orang-orang bingung itu. Dicari, tidak ada orang. Ada suara lagi, kambing, itu onta, bisa ngomong, fasih ngomongnya. Humila bi Rasulillahi wa rabbil Ka'bah. Telah dikandung Rasulullah demi Allah yang jadi Tuhannya Ka'bah. Demi pemilik Ka'bah. Kita juga harus bisa fasih, mu'linatan bi kamalil bisyarah. Pakai siwak biar fasih ya. Kemudian juga disiwaki lidahnya. Nah, biar fasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih. Ana afsahu man nataqa bid-dhat. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhat. Fasih. Buat apa terus kalau kita fasih? Buat fasih-fasihan ngomong, baca Quran. Buat baca Quran itu kalau fasih terus dibuat baca Quran, khairun nas. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am, dan tidaklah hamil dan tidaklah seorang wanita pun yang hamil di tahunnya itu, yakni tahun di kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tahun dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang wanita pun yang hamil ketika di tahun itu illa atat fi hamliha bi ghulam, kecuali semuanya melahirkan anak laki-laki. Si tahun itu min barakati wa sa'adati hadzal imam,
dari barokahnya dan dari keberuntungannya inilah al-imam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau ada apa istilahnya? Kalau ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca atau ketika membaca ayat-ayat Quran atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan satu makna, kemudian kita bisa tafaul ngambil barokah, ambil barokah ya. Bisa doa di bacaan-bacaan yang ada tafaule, doa di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau baca Quran, kalau sampai di ayat rahmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian minta rahmah. Kalau sampai di ayat azab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian minta perlindungan dari azab. Ketika membaca hadis juga disamakan gitu, ketika membicarakan hadis yang membicarakan rahmah, kita langsung minta rahmah. Kalau ada hadis yang membicarakan azab, kita minta perlindungan dari azab. Tafaul itu namanya. Guru kita itu kayak gitu ngajarinnya. Sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pernah Sayyidil Habib Muhammad bin Hafidh radhiyallahu anhu ketika dibacakan hadis ini. Ketika itu majelis taklim. Ada satu hadis humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Awalnya itu Allah Ta'ala innalillahi malaikah tawafuna fil ard. Allah Ta'ala punya malaikat yang tugasnya itu berputar-putar berkeliling di bumi. Mencari yaltamisuna majalis dzikr, mencari majelis-majelis zikir. Akhirnya di hadis itu diriwayatkan malaikat itu setelah mendapatkan majelis zikir, malaikat itu menggelar sayapnya antara majelis itu sampai langit. Halummu bihajatikum, ayo sampaikan hajat kalian. Akhirnya setelah majelis itu selesai, malaikat itu lapor ke langit, lapor kepada Allah, naik ke langit. Akhirnya ditanya sama Allah, ya Allah, akhirnya ditanya sama Allah, kalian menemukan majelis zikir? Iya ya Allah. Apa yang mereka ucapkan? Qalu hum yahmaduka wa yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka. Ya Allah, mereka itu memujimu, mereka mengagungkanmu, mereka itu tasbih kepadamu. Itu ketika sampai di hadis itu, guru saya Sayyidil Habib Umar berkata, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tafaul. Padahal itu ceritanya malaikat ditanya, mereka sedang apa di majelis itu? Ya Allah, mereka sedang tahlil, mereka sedang tasbih, mereka sedang tahmid. Itu langsung beliau langsung mengamal ke subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Biar ini, itu yang dimaksud Nabi SAW di hadis itu adalah kita termasuk majelis itu. Sampai gitu. Kemudian teruskan bacaan hadisnya. Sampai di hadis, apa yang mereka minta, kata Allah kepada malaikat yang melaporkan. Yas'alunakal jannah ya Rab. Mereka minta surga ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Kata Allah ke malaikat, la ya Rab. Tidak pernah ya Allah. Kalau mereka pernah melihat surga, pasti mereka akan lebih memintanya ya Allah. Langsung Sayyidil Habib Umar langsung berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Praktek langsung. Akhirnya hadisnya diteruskan sama muridnya yang baca. Akhirnya teruskan. Mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan kepadaku dari apa wahai malaikat, tanya Allah. Jawab sama malaikat, hum yasta'idunaka yata'awwaduna bika minan nar. Ya Allah, mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka ya Allah. Langsung Sayyidil Habib Umar doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Langsung praktek. Masya Allah, huzure ketika mendengarkan hadis baru saya lihat ya kayak gitu beliau itu. Baru saya melihat dari beliau itu seperti itu. Makanya kita itu alhamdulillah ketemu beliau, kita itu lihat beliau, ngaji beliau itu Masya Allah, tidak ada yang seperti beliau.
di dalam hudurnya, khusyuknya. Ini juga kita samakan dengan Quran, hadis, itu juga seperti itu. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Yang kepingin punya anak tahun ini, Allahumma inni as'aluka min barakati wa sa'adati hadzal imam rabbi habli bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal doa. Rabbi habli minas salihin. Soalnya ketika ini wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am, tidaklah di tahun itu seorang wanita pun yang hamil illa atat fi hamliha bi ghulam, kecuali mereka melahirkan semuanya anak laki-laki semua di tahun itu. Apakah ini berarti dalil kalau laki lebih afdal daripada perempuan? Bukan gitu maksudnya. Yang lebih afdal itu takwa bukan kelamin. Nah ini kok ketika di tahun dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di kandungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua wanita di dunia ketika di tahun itu yang hamil semuanya membarengi di kandungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih lahir laki semua. Wallahu a'lam. Tapi kalau di dalam Quran disebut ke ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Lelaki itu adalah pemimpin para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah berikan kelebihan di sebagian mengalahkan sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan karena laki-laki memberi nafkah. Ada dua fadilah yang dipunyai ar-rijal mengalahkan 'alan nisa'. Yaitu bima faddalallah, dan ini tidak bisa diutik-utik, wa bima anfaku, dan karena mereka yang ngasih nafkah, dan ini logika. Orang yang ngasih nafkah berarti yang dikasih itu ya harusnya matur nuwun, ya kan gitu. Wa bima anfaku. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan atau istri yang salehah adalah qanitatun, yang taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Taat ke Allah, taat ke suami. Tapi wallahu a'lam, cuma kalau ini yang di kisah kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, soalnya di Arab ketika itu ada jahiliyah, ada adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ketika dilahirkan buat mereka anak kok perempuan, sebagian tapi enggak semua, itu mereka itu enggak suka. Mereka langsung mengubur hidup-hidup anaknya yang lahir kok perempuan. Waqtul banat. Makanya di dalam surah salah satu ayat disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Surah Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti yaumil kiamah ketika dibangkitkan semua orang, itu termasuk yang dibangkitkan itu bayi yang dikubur hidup-hidup ketika zaman jahiliyah itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya sama Allah, bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa kau dibunuh? Akhirnya mereka jawab, qutilna bi ghairi dzambin, ya Allah kita dibunuh tanpa dosa. Soalnya ketika itu jahiliyah, mereka kalau dilahirkan kok anak perempuan, itu mereka malu katanya. Gak bisa dijadikan penerus katanya. Bisa membuat terhina kalau dijadikan apa? Di kaumnya itu termasuk kelas-kelas yang rendah katanya. Itu jahiliyah, adat-adat kayak gitu masih dulu masih ada, dan itu sebagian. Mungkin karena ingin membersihkan Allah Ta'ala, di tahun dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada wa'dul banat. Tidak ada pembunuhan bayi perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Ketika mereka dikasih kabar gembira, anak kok perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, berubah wajahnya langsung hitam.
yakni langsung sedih, susah. Wa huwa kadhim, marah, yatawara minal qaum, bersembunyi dari kaumnya, min su'ima busyirabih, karena dikasih kabar buruk, ayumsikuhu ala hunin, apakah ini ragu-ragu mau tak biarkan hidup tapi saya nanti hina, am yatissuhu fit turab, atau ini tak bunuh saja, tak kubur di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, buruk sekali hukumnya mereka. Itu di Arab jahiliyah zaman dulu, dan itu sebagian Arab. Kalau ada yang menghina, wah Arab nek ngono welek. Saiki ya luwih elek kok. Saiki lebih jahiliyah daripada jahiliyah ula. Sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah yang dulu. Sekarang bayi di Palestina dibom kayak gitu, sampai ada anak kecil sampai kepalanya otaknya sudah nggak ada. Semua dunia lihat apa ada sing bertindak, apa ada sing bela, ada sing hatta doa. Kadang wala doa kunut nazilah, wala cuma lihat. Lebih jahiliyah daripada dulu. Nah ini di tahun kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala ingin membersihkan dari adat-adat yang buruk. Itu sudah tafaul lagi, seakan-akan mulai tahun itu akan dihapus semua keburukan di dunia. Dengan dikandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, Al-Fakir minta bantuan doa dari antum. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan pelunasan tanah lahan wakaf dengan sempurna. Kita doa ta'awwad minal hammi wal hazan 11 kali. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhl wa na'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.